Haleluya, haleluya. Baik, shalom, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, ya. Haleluya. Saya menyapa dulu, puji Tuhan, dari Toraja, ya. Ada Bapak Eri Anto dari Manado, shalom. Ada Ibu Ellen, ya. Puji Tuhan. Ada Bapak Firdaus, ada Ibu Susu Chen, ada Ibu Isabelai. Puji Tuhan, saya menyapa dulu sebelum kita mulai. Nah, malam hari ini saudara, saya juga menyapa jemaat diocese yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya berdoa dimanapun saudara berada, kita semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya mau share tentang rahasia menang di dalam segala situasi yang ada dalam kehidupan kita. Rahasia kita boleh berkuasa, ya, dalam segala situasi yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Ya, saya percaya bahwa, ya, Tuhan ingin kita mengalami kemenangan yang sudah dikerjakannya buat kita. Nah, malam hari ini saya akan bawa firman Tuhan, ya, buat kita semua di dalam Yesaya pasal 54, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan, Yesaya pasal 54 ayat yang ke Yesaya pasal 54 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, ya. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bacakan, saya ingin beritahu bahwa Yesaya pasal 54 itu sesudah Yesaya pasal 53, ya. Dan Yesaya pasal 53 itu adalah bicara tentang karya Kristus, ya, tentang pengorbanan Kristus, karya salib Kristus, dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, Yesaya 53 itu adalah satu perikop pasal yang bicara tentang karya Kristus. Nah, Yesaya 54, saudara, kalau saudara baca, ini bicara tentang akibat ketika kita tahu apa karya Kristus dalam hidup kita. Kalau saudara baca di bagian pertamanya, bahwa akibat karya Kristus hari ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, kasih-Nya tidak pernah berubah, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Kalau saudara baca juga Yesaya pasal 54 itu berbicara mengenai Tuhan itu tidak pernah akan murka lagi terhadap manusia, ya. Tuhan bilang bahwa Dia tidak pernah akan murka lagi, ya. Seperti zaman Nuh ada pelangi, itu sebagai janji Tuhan. Saudara, itu sangat penting untuk kita ketahui bahwa Yesaya 54 ini bicara tentang hidup kita sebagai orang-orang perjanjian baru, saudara. Kita harus tahu bahwa sebagai orang-orang perjanjian baru, Tuhan itu, ya, tidak lagi murka terhadap umatnya, saudara. Kita harus clear di sini. Ini adalah sebuah pondasi dasar kita. Bukan berarti di perjanjian lama Tuhan murka, tidak, saudara. Tapi di perjanjian lama itu adalah ada sistem perjanjian yang memang sepertinya Tuhan itu murka terhadap umatnya yang gagal. Sebenarnya Tuhan tidak pernah murka, tapi Tuhan bikin seperti itu supaya manusia itu tahu bahwa manusia tidak pernah sanggup untuk membenarkan dirinya sendiri, saudara. Ya. Nah, sehingga dia butuh juru selamat. Nah, saya akan bacakan di ayat yang ke-14 dan ayat 7 sampai ayat 17. Ini yang akan saya share malam hari ini, saudara. Kalau saya boleh kasih judul malam hari ini, ditegakkan di atas kebenaran, menjadikan hidup kita berkuasa. Ya, kalau saya boleh kasih judul sharing renungan malam hari ini, ditegakkan di atas kebenaran, menjadikan hidup kita berkuasa. Nah, saya akan bagikan apa itu kebenaran, saudara. Ya, ayat 14 sampai 17. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api, dan yang menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan
dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini suatu ayat janji Tuhan yang sangat luar biasa, Saudara. Ya, ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau saya boleh kasih sebuah pembagian, ayat 14 itu merupakan sebuah sebab, Saudara. Dikatakan engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Nanti saya akan jelaskan apa arti engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Nah, akibatnya apa? Engkau akan jauh dari pemerasan, engkau tidak usah lagi takut, engkau akan jauh dari kekejutan, ya. Sebab kekejutan tidak akan mendekat kepadamu hari-hari ini, Saudara. Kalau kita lihat, ya, begitu banyak berita buruk, begitu banyak intimidasi, begitu banyak teror, ya, yang datang mendekat. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan jauh dari itu. Engkau akan jauh dari pemerasan. Itu bicara tentang engkau akan tidak lagi merasa terintimidasi. Engkau tidak usah lagi merasa ketakutan. Engkau akan jauh dari kekejutan. Tidak ada hal-hal yang buat engkau jadi terkejut, ya. Orang terkejut itu ada dua, Saudara. Terkejut karena senang, ya, atau terkejut karena sesuatu yang buruk, ya, menimpa kehidupannya. Nah, tapi saya percaya bahwa yang dimaksud ini adalah kekejutan yang mendatangkan ketakutan. Itu tidak akan menimpa kita, Saudara. Apabila orang menyerbu, itu bukan daripadaku, janji Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ya, tapi Saudara, apa yang menjadi dasarnya, Saudara? Nah, dikatakan juga, akulah yang menciptakan tukang besi, ya kan? Akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saudara, ini sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita ingin mengalami hal ini. Amin. Saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang ada dalam situasi apapun, pasti saudara ingin, kalau ada senjata yang ditempa melawan hidupmu, kalau ada kesulitan, senjata itu bicara juga pergumulan, tantangan, kesulitan, ya, situasi yang seperti hendak menghancurkan kehidupanmu, entah dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, mungkin dalam situasi keadaanmu yang mungkin hari-hari menghimpit hidupmu. Firman Tuhan berkata itu tidak akan berhasil. Ya, tapi apa syaratnya, Saudara? Apa syaratnya? Nah, Saudara, saya akan bacakan syaratnya itu di ayat 14 bagian pertama dan ayat 17 bagian terakhir. Saudara perhatikan, kalau ayat 14 bagian pertama dikatakan engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, dan bagian terakhir, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Nah, saya ingin bagikan, apa itu kebenaran? Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, in righteousness you shall be established. Ya, you shall be established. Ya, dalam bahasa Indonesia ini agak kurang lengkap, Saudara. Kata kebenaran itu dalam bahasa Indonesia itu cuma kebenaran. Padahal dalam bahasa Inggris itu ada dua. Kata kebenaran bisa truth, ya, truth itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yesus pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Itu kata Yesus. Truth itu kebenaran yang absolut, Saudara. Tapi ada juga kebenaran itu adalah dalam bahasa Inggrisnya righteousness, dikaisune. Itu beda dengan truth, Saudara. Kebenaran atau dikaisune atau righteousness itu adalah sebuah kebenaran, itu bicara tentang status, ya, mengenai sebuah status yang dibenarkan, Saudara. Nah, apa maksudnya ini, Saudara? Nah, saya akan jelaskan gini, ya. Ada dua cara dalam firman Tuhan bagaimana seseorang itu bisa dijadikan orang benar, atau dia bisa dijadikan sebagai the righteous person, the righteous man. Yang pertama, dalam hukum Taurat itu caranya adalah dia harus bisa melakukan dengan sempurna 613 aturan tanpa cacat, tanpa celah. Kalau dia bisa lakukan itu dengan sempurna, maka dia bisa jadi orang benar. Itu kebenaran berdasarkan perbuatan. Kebenaran yang diusahakan dengan perbuatan manusia. Kebenaran dikerjakan dengan kekuatan manusia. Kalau ada manusia atau orang Israel pada waktu itu bisa lakukan dengan sempurna, ya, makanya waktu Yesus hadir di bumi, dia berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku disempurna. Sebenarnya Yesus sedang menaikkan standar hukum Taurat ke level di mana tidak ada seorang pun yang bisa lakukan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna melakukan semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, kecuali seorang manusia namanya Yesus. Ya, makanya kalau saudara perhatikan, hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan manusia. Yesus hadir di bumi,
waktu dia bertemu dengan orang-orang, dia selalu menaikkan standar. Ya, kalau engkau mau sempurna, ya jualah hartamu. Kalau engkau mau sempurna, ya kan? Kalau engkau mau sempurna, lakukan 10 perintah dengan sempurna, jualah hartamu. Saudara mengerti atau tidak bahwa Yesus tidak pernah sungguh-sungguh ya untuk kepada kita dia bilang, kalau kamu ikut aku, kamu harus jual hartamu. Kamu harus tinggalkan semuanya. Tidak, saudara. Ada kita yang hari ini sudah tinggalkan seluruh harta punyaan kita. Jual, saudara kita harus mengerti maksud dari apa yang Yesus katakan itu, saudara. Sebenarnya Yesus sedang bicara kepada orang-orang ahli Taurat yang sombong, saudara. Kalau saudara baca Lukas 18 itu, ya bagaimana aku bisa peroleh hidup yang kekal. Kata seorang anak muda kaya, dia berkata, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk bisa aku peroleh hidup yang kekal? Saudara, Yesus bilang tidak ada yang baik selain daripada Allah sendiri. Oke, kamu udah lakukan 10 perintah Allah, sudah aku lakukan dengan baik dari sejak masa mudaku. Kalau engkau mau sempurna, jual semua hartamu, berikan pada orang miskin, dan tinggallah dan ikutlah aku. Saudara, saya ingin tanya, apakah Yesus itu suruh syarat bagi kita untuk bisa lakukan itu, harus kita lakukan semua? Tidak, saudara. Sebenarnya waktu Yesus bilang itu, Yesus itu sedang menaikkan standar hukum Taurat ke level di mana sampai tidak ada seorang pun bisa lakukan. Supaya apa? Supaya mulut semua orang itu tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong bilang apa? Ini kan gara-gara saya. Saya bisa lakukan. Saya bisa taat sama Tuhan. Saya bisa lakukan semua sehingga aku bisa jadi orang benar. Nah, itu kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Nah, Tuhan tidak mau, dan memang Tuhan itu tidak pernah menetapkan manusia untuk bisa dibenarkan karena perbuatannya melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau saudara ikuti kemarin saya share tentang 2 pohon dalam taman. Ya, 1 pohon kehidupan, yang 1 pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau saudara ikuti kemarin, kalau saudara belum ikuti, saudara boleh lihat di YouTube atau di Facebook saya. Saudara boleh cari itu 2 pohon dalam taman. Itu akar kehidupan manusia. Ya, pohon pengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu selalu mengarahkan kita untuk melihat yang baik dan yang jahat. Sehingga apa? Itu agama. Agama selalu bilang ini baik, ini jahat. Masalahnya agama tidak pernah bisa membenarkan manusia. Agama hanya kasih tahu ini baik, ini jahat. Tapi agama tidak pernah bisa memberikan manusia kekuatan untuk melakukan yang baik dan tidak lakukan yang jahat. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan datang bawa kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah Yesus, saudara. Waktu saudara fokus dengan Yesus. Fokus dengan Yesus itu artinya apa, saudara? Waktu saudara memandang dia, saudara merenungkan dia, saudara tidak fokus dengan yang baik dan yang jahat. Saudara fokus dengan dia, saudara ingat apa yang dia kerjakan, saudara tahu bahwa dia kehidupan saudara. Saudara, apa yang terjadi, dia akan melakukan itu dalam hidup saudara dan saya. Sehingga fokus kita bukan lagi baik dan jahat, saudara. Ya, nah saudara, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, ya, dengan kekuatannya sendiri sehingga dia bisa jadi orang benar, saudara. Nah, tetapi Tuhan menyediakan jalan. Engkau tidak bisa jadi orang benar dengan kekuatanmu, engkau lihat aku. Kata Yesus, aku akan mencintai hidupmu. Aku akan mati buat hidupmu. Aku akan mengasihi engkau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. So, itu kabar baik, saudara. Kabar baik. Waktu Yesus mati, saudara. Yesus tidak hanya mati, saudara. Ya, dia bukan hanya ampuni dosa kita. Dia bukan hanya menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi dia bawa kita. Yang pertama, dia bawa kita mati bersama dia. Dan kemudian dia bawa kita bangkit bersama dia. Bangkit bersama dia ini artinya sangat dahsyat, saudara. Bangkit bersama dia, dia berikan statusnya, yaitu kebenarannya, ya, warisannya untuk menjadi hidup kita hari ini. Warisannya itu bukan sesuatu, tapi hidupnya sendiri. Nah, makanya saudara, ada yang bilang gini, ya, Yesus itu hanya menutupi kita. Menutupi kita, dengan kata lain, kita ini kotor, tapi karena Yesus menutupi kita dengan baju yang baru, sehingga yang kelihatan yang baru itu, sehingga yang kotor tidak kelihatan. Tapi sebenarnya, saudara, ya, yang saya percayai, Yesus bukan hanya menutupi kita dengan jubah kebenaran, tapi Yesus memberikan hidupnya sebagai kebenaran itu dan menggantikan kita, manusia lama kita mati, dan kita diberikan sebuah identitas yang baru. Itulah orang benar, saudara. Itulah orang benar, saudara. Dan ini satu hal yang sangat penting, saudara. Itu bicara tentang identity kita di dalam Kristus hari ini. Kita adalah orang benarnya Tuhan. Nah, maka ini sangat penting kalau saudara dengar saat ini, saudara,
belum pernah dengar tentang nama Yesus, saudara, saya berdoa ini menjadi iman. Roh Kudus akan gerakkan hati saudara untuk menerima Yesus. Karena saudara menerima Yesus, itu saudara bukan hanya diampuni dosa saudara, tapi saudara diberikan hidupnya saudara. Itu hidup yang kekal, itulah statusnya, itulah kehidupannya yang menjadi hidup kita hari ini saudara. Itu yang dikatakan Christ in you. Christ in you itu bukan sekedar Kristus menutupi kita. Kristus itu menjadi hidup kita. That is the hope of glory. Itulah pengharapan akan kemuliaan. Nah saudara, that is our identity in Christ. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu apa? Identitas kita baru. Hidup kita sungguh-sungguh baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang dalam Adam, yang baru sudah datang. Nah, Tuhan berikan kita sebuah identity yang baru. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang gini, Yesus tidak mengenal dosa. Dia telah dijadikan dosa. Oleh karena dosa siapa? Dosa kita semua saudara. Di atas kayu salib itu dosa kita semua dipindahkan sama Yesus. Diambil sama Yesus. Dan kebenaran Yesus sebagai manusia, dia tidak berdosa, dia tidak bercacat celah. Ya, kebenarannya itu dipindahkan sama kita, saudara. Terjadi sebuah pertukaran ilahi di situ. Sehingga hari ini, saudara, kita bukan hanya di covering dengan kebenaran Yesus, tapi kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita hari ini. Hidup kita, His righteousness, itu menjadi hidup kita hari ini. Makanya Matius 6 ayat 33 bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dia, His righteousness. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa saudara? Semuanya dicari oleh bangsa-bangsa lain yang membuat khawatir, yang membuat persoalan, yang membuat kita menjadi takut. Nah saudara, ini menjadi penting ya, kata righteousness di situ. Banyak kali hari-hari ini kita menjadi takut, kita menjadi bingung, kita menjadi pusing, kita menjadi tertekan, kita menjadi menghadapi banyak masalah. Tapi Tuhan kasih kunci di sini saudara. Engkau akan ditegakkan. Kata ditegakkan, establish. Establish itu artinya apa saudara? Artinya saudara bukan hanya dijadikan benar, tapi saudara perlu menyadari siapa saudara dalam Kristus. Engkaulah orang benarnya Allah di dalam Kristus. Kapan engkau dijadikan benar? Waktu engkau percaya kepada Yesus. Apakah kebenaranmu bisa hilang? Kebenaranmu tidak bisa hilang. Apakah waktu engkau gagal kebenaranmu akan berubah? Kebenaranmu tidak pernah berubah. Karena kebenaran itu bicara tentang hidupmu hari ini. Itu bicara tentang identitasmu hari ini. Dan itu perlu engkau akui. Itu perlu engkau sadari. Bahkan saat engkau gagal sekalipun. Engkau perlu terus memperkatakan. Engkau perlu terus menyatakan itu. Engkau perlu terus mengakuinya. Ya kalau saya sering kali kasih contoh gini. Identiti kita itu tidak bisa berubah oleh karena keadaan kita. Saya seringkali bilang, seringkali kasih ilustrasi, ada seekor anak Raja Wali, ya, dia lahir di tengah-tengah anak ayam, kandang ayam lah gitu. Tidak tahu bagaimana telur Raja Wali itu bisa ada di tengah-tengah kandang ayam. Tetapi ya terjadi seperti itu. Waktu anak ayam menetas, anak Raja Wali itu telurnya juga menetas, sehingga Raja Wali itu lahir di tengah-tengah kumpulan anak ayam. Dan karena dia lahir di tengah-tengah kumpulan anak ayam, dia yang dilihat anak ayam semua. Dia pikir dia anak ayam. Nah, akhirnya mereka bertumbuh bersama. Apa yang terjadi? Waktu badai datang, anak ayam lari semua. Bersembunyi di bawah ini ya. Dia bersembunyi anak ayam, lari semua. Dia ikut lari karena dia pikir dia anak ayam. Tapi satu kali ketika dia mulai besar, dia mulai lihat ada seekor burung besar yang terbang di atas. Waktu badai datang, burung itu tidak lari, tapi burung itu terbang di atas badai. Dan dia mulai lihat, wah burung itu luar biasa, hebat ya. Dan dia mulai lihat dirinya kok sama, ada kesamaan saudara. Nah dia mulai sadar, ternyata dia bukan anak ayam. Ternyata dia bukan anak ayam, dia anak Raja Wali. Waktu dia sadar itu, dia mulai berubah, dia mulai lihat. Tapi dimulai dari apa? Kesadaran akan identity. Makanya saya bilang, sadar identity itu sangat penting. Itu adalah satu hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena identity kita akan menentukan perilaku kita. Identity kita akan menentukan situasi hidup kita. Jangan situasi kita menentukan identity kita. Identity kita itu Tuhan yang kasih. Ya, identity kita itu Tuhan yang berikan. Kita tidak pernah bisa menciptakan identity kita.
Identiti kita, kelahiran baru, itu adalah oleh kasih karunia, oleh iman. Itu Tuhan yang jadikan itu buat hidup kita. Sekali kita jadi anak Tuhan, hidup kebenaran Kristus tinggal dalam hidup kita. Tidak ada apapun yang bisa merubah itu. Nah, kita mesti sadari itu, saudara. Itu artinya engkau harus ditegakkan di atas kebenaran. Engkau harus sadari terus siapa dirimu dalam Kristus. Engkau harus sadari itu. Nah, ketika kita menyadari identitas kita, saudara, firman Tuhan katakan engkau akan jauh dari pemerasan. Pemerasan, tadi sudah katakan, pemerasan itu bicara sesuatu yang tidak enak. Kalau orang sedang mengalami pemerasan, hidupnya dalam ketakutan, hidupnya dalam kebimbangan, hidupnya dalam intimidasi, hidupnya dalam situasi yang tidak pasti, saudara. Saudara, apakah hari ini kau sedang dalam pemerasan? Mungkin yang peras saudara bukan orang. Mungkin yang sedang peras saudara adalah situasi saudara. Mungkin yang peras saudara adalah keadaan saudara. Mungkin yang peras saudara adalah situasi-situasi yang membuat engkau terkejut. Ada kekejutan, ada ketakutan. Ya. Nah, saudara, apa kunci yang Tuhan berikan? Tuhan bilang, sadari, engkau harus ditegakkan di atas kebenaran. Engkau harus sadari siapa dirimu. Ya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa identitas ya soalnya. Kadang-kadang kita suka lupa siapa diri kita. Kadang-kadang seperti anak Raja Wali itu. Kalau situasi kita, kadang-kadang buat kita lupa akan siapa diri kita. Tapi Tuhan tidak mau kita lupa siapa diri kita. Saya akan kasih satu ayat, saudara. Roma 5 ayat 17. Ini ayat juga yang sudah sangat terkenal, saudara. Nanti kita kembali ke Yesaya 54 tadi. Ya. Roma 5 ayat 17 bilang gini, saudara. Saudara boleh catat ayatnya, nanti saudara boleh baca lagi di rumah, ya, renungkan lagi. Saya akan bacakan buat kita. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Dosa satu orang, dosa siapa? Dosa Adam, saudara. Ya, saudara jadi orang berdosa, itu bukan karena dosa saudara. Saudara jadi orang berdosa karena Adam berbuat dosa. Karena Adam berbuat dosa, sehingga saudara jadi orang berdosa. Karena saudara jadi orang berdosa, maka saudara berbuat dosa. Saudara jadi orang berdosa bukan karena saudara berbuat dosa, tapi karena Adam berbuat dosa, saudara jadi orang berdosa. Karena saudara orang berdosa, maka tabiat saudara adalah berdosa. Dan itu tidak bisa saudara selesaikan dengan perbuatan saudara sendiri. Ya, wah mungkin saudara bilang, tidak fair Tuhan. Masa bukan saya yang berbuat dosa, saya jadi orang berdosa? Masa Adam yang berbuat dosa, saya jadi orang berdosa? Dosa itu harusnya biar saya yang kerjakan, baru saya jadi orang berdosa dong Tuhan. Kan tidak adil Tuhan. Nah, kalau saudara tidak puas, nanti saudara, ya pas saudara meninggal atau pas Tuhan datang, saudara naik ke surga, saudara cari rumahnya Adam. Ya, cari rumahnya Adam. Rumahnya Adam itu dijaga pasukan ketat, saudara. Karena apa? Setiap orang yang mau ke surga, dia akan cari rumahnya Adam. Dia akan tanya sama Adam, Adam, gara-gara kamu hidup saya sekarang jadi orang berdosa. Tidak ya saudara ya. Itu cuma tidak ada seperti itu, saudara ya. Saya percaya juga tidak seperti itu. Orang ke surga juga hari ini mereka sudah tahu ya. Nah, tapi saudara, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka yang lebih benar lagi, ya, yang lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, tapi saya akan bacakan dari ayat 15 saudara, supaya kita lebih clear di sini ya, kita lebih jelas saudara. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran Adam semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, yaitu dosa Adam. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman di atas kayu salib. Tetapi penganugerahkan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya. Sebab jika oleh dosa Adam maut telah berkuasa oleh Adam, maka yang lebih benar lagi mereka, termasuk saudara dan saya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi saudara, kasih karunia itu harus kita terima berkelimpahan saudara.
Dengan kata lain, seringkali kita bilang, jangan sering-sering kita dengar terus kasih karunia. Tapi firman Tuhan bilang, harus berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya terus menerus. Ya, harus semakin kita tenggelamkan diri kita dalam kasih karunia. Karena apa saudara? Karena waktu kita tenggelam dalam kasih karunia itu akan, nah ada dua, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya adalah the gift of righteousness. Itu yang tadi saya bilang, Yesaya 54, ditegakkan di atas kebenaran. Ini sama saudara. Kebenaran kita dijadikan benar itu adalah sebuah anugerah. The gift itu pemberian. Pemberian itu bukan usaha kita saudara. Ya, pemberian itu dikasih secara cuma-cuma. Bagian kita cuma apa? Ya kalau dikasih hadiah ya terima. Betul? Kalau saudara terima itu usaha saudara bukan? Bukan saudara. That is faith. Iman itu hanya buka tangan dan terima. Ya, waktu kita terima, kita jadi orang benar. Nah, waktu kita terima anugerah kebenaran, kita akan hidup dan kita akan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara perhatikan. Waktu kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, the gift of righteousness, kita sadar akan kebenaran yang Kristus kerjakan buat kita. Kita jadi orang benar. Dan itu mesti terus berulang-ulang. Tadi saya katakan lahir baru sekali seumur hidup. Tapi menyadari peristiwa kelahiran baru yang menjadikan kita orang benar, itu adalah peristiwa day by day. Hari demi hari. Itu mesti kita terus sadari dalam hidup ini. Karena kita seringkali lupa. Kita seringkali tidak sadar. Kita seringkali lupa siapa kita dalam Kristus. Apalagi kalau keadaan datang, situasi menghimpit kita, tantangan banyak ya. Kita gak banyak ngalamin situasi yang buruk. Kita gak banyak ngalamin tekanan, kita banyak ngalamin pergumulan saudara. Buat itu jadi kita menjadi melupakan siapa kita dalam Kristus. Tapi Tuhan bilang kuncinya menerima kelimpahan kasih karunia dan sadari siapa dirimu, engkau adalah orang benarnya Allah di dalam Kristus. Katakan itu. Bahkan saat engkau gagal sekalipun. Bahkan saat engkau ada di lembah. Bahkan saat engkau sedang mengalami tantangan yang begitu berat. Bahkan saat engkau mengalami tidak ada jalan keluar sepertinya. Tetap perkatakan dengan iman siapa dirimu di dalam Kristus. Waktu kita perkatakan itu, waktu kita akui itu, maka apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan berkata, kita akan hidup dan kita akan berkuasa. Kalau kita hidup dan berkuasa, maka masalah tidak akan menguasai hidup kita. Kalau kita hidup dan berkuasa, maka ya kita tidak dikuasai oleh keadaan, tapi kita menguasai keadaan. Kalau kita hidup dan berkuasa, maka kita tidak tenggelam di dalam masalah, tapi kita berjalan di atas masalah. Amin saudara. Saudara mau dikuasai oleh masalah, saudara mau dikuasai oleh keadaan, saudara mau dikuasai oleh ketakutan, saudara mau dikuasai oleh pemerasan, saudara mau dikuasai oleh situasi yang buruk, atau saudara mau berjalan di atasnya. Saudara mau dikuasai oleh badai, atau saudara berjalan di atas badai. Saudara, saya mau katakan bahwa selama kita hidup, masalah tidak pernah akan ada habisnya. Baik masalah kita secara pribadi, maupun masalah yang terjadi secara general yang mungkin hari ini kita sedang hadapi. Masalah itu akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi menjadi persoalan, apakah kita dikuasai oleh masalah atau kita berjalan di atas masalah. Nah, Tuhan kasih kuncinya buat kita. Kuncinya adalah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Menerima anugerah kebenaran itu yang dikatakan dalam Yesaya pasal 54. Saya kembali ke sini. Firman Tuhan bilang apa? Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, established in the righteousness. Engkau ingat siapa dirimu, engkau selalu ingat identitasmu, engkau selalu ingat siapa dirimu dalam Tuhan, engkau selalu perkatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan yang dicintai, aku adalah orang benarnya Allah dalam Kristus, Tuhan selalu ada bersama hidupku, bahkan saat engkau gagal sekalipun. Tetap perkatakan itu saudara. Confess itu, akui itu, identitasmu dalam Kristus, ya. Dan apa yang akan terjadi? Engkau akan jauh dari pemerasan, engkau tidak usah lagi takut, engkau akan jauh dari kekejutan. Ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukan daripadaku, itu kata Tuhan. Ya, siapa yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ingat,
ya, Tuhan tidak pernah menyerbu hidup saudara. Tuhan tidak pernah murka dalam hidup saudara. Bukan karena saudara dan saya baik, bukan karena kita tidak pernah gagal, bukan karena kita terlalu baik saudara, tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan hari ini. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Status kita hari ini, Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga itu yang menjadikan bahwa Dia selalu ada di pihak kita. Firman Tuhan bilang apa? Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saudara, saya berdoa malam hari ini, setiap senjata, apapun itu bentuknya, senjata itu mungkin bukan berupa senjata secara fisik, mungkin bukan senapan, atau mungkin ada saudara juga yang sedang mengalami situasi yang buruk. Di Amerika ada teman saya juga, barusan juga ya ditodong dengan senjata. Firman Tuhan katakan, setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Senjata itu juga mungkin bisa fitnahan orang. Senjata itu juga mungkin bisa ya tipu daya orang. Ya, iblis memakai orang-orang untuk menjatuhkan hidup saudara. Itu tidak akan berhasil. Saya mau katakan, karena apa? Karena Tuhan bilang, engkau ditegakkan di atas kebenaran. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan dan kebenaran, righteousness yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara ingat, ayat 14 dimulai dengan apa? Ditegakkan di atas kebenaran. Ayat 17 dikatakan inilah bagian dari hamba Tuhan dan righteousness, kebenaran lagi. Jadi dimulai dengan kebenaran, diakhiri dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah righteousness, status benar, identitas kita di hadapan Kristus. Saudara, hari ini saudara, saya mau kita ingatkan diri kita lagi. Ini juga buat saya saudara, ya. Kita ingatkan diri kita lagi, siapa kita dalam Kristus. Hari-hari ini saudara, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan saudara. Makanya Yesus, sekali lagi Matius 6 ayat 33, Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, His righteousness. Maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan. Hari ini saudara, Tuhan mau fokus kita, bukanlah mengalahkan musuh-musuh kita. Iblis mau fokus kita, ya, mengalahkan musuh-musuh kita. Sehingga akhirnya apa? Kita kehabisan tenaga, kita kehabisan energi, kita kehabisan tenaga untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Tapi Tuhan mau fokus kita adalah ditegakkan di atas kebenaran. Sadari siapa diri kita dalam Kristus. Aku itu. Ingat diri saudara, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Sadari itu saudara. Saya mau bilang malam hari ini, kalau saudara dengar firman Tuhan ini, mungkin saudara ada yang sudah mau putus asa, saudara mau bunuh diri, saudara dalam keadaan stres, depresi, menghadapi tantangan dalam hidup ini. Malam hari ini saudara, tidak kebetulan kalau saudara dengar firman Tuhan malam hari ini. Saya mau nubuatkan, engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu bahwa diri kita ditebus dengan darah Yesus, kita tahu bahwa hidup kita berharga, kita tidak akan mudah menyerah dalam hidup ini. Karena kita tahu Tuhan ada bersama kita. Amin saudara? Amin? Saya ajak kita berdoa malam hari ini ya. Saya akan berdoa buat saudara. Kita sama-sama satu dalam doa. Kita ingatkan diri kita kembali bahwa hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Akulah kebenaran Allah dalam Kristus. Aku mau selalu ditegakkan di atas kebenaran. Dan aku tahu bahwa setiap apapun yang aku hadapi tidak akan menghancurkan kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami datang padamu Tuhan malam hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah bicara tentang pribadimu Yesus. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami benar, bukan karena kami baik, bukan karena apa yang bisa kami buat, tapi Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Mampukan kami selalu sadar itu Tuhan, identitas kami dalam Kristus. Dan firman Tuhan menjadi jaminan buat hidup kami. Waktu kami ditegakkan di atas kebenaran, waktu kami menyadari siapa diri kami di dalam Kristus, waktu kami tahu bahwa kami adalah orang benar-Mu Tuhan, bukan karena apa yang kami buat, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan buat kami. Firman Tuhan bilang kami akan jauh dari pemerasan, kami tidak akan hidup dalam ketakutan. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami tidak akan bisa berhasil.
Tuhan, aku berdoa, biarlah apa yang kami dengarkan, ini firman-Mu Tuhan, menjadi kenyataan dalam hidup kami. Bukan karena kami baik Tuhan, tapi karena kami menyadari kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami selalu sadar, kami menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia itu berlimpah dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa kami menerima the gift of righteousness. Pemberian, hadiah, kebenaran itu secara cuma-cuma. Kami menjadi bagian kami, menjadi hidup kami hari ini Tuhan. Tuhan, ini setiap kami, berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Aku berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu mungkin hari ini sedang mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup mereka. Ada yang mau bunuh diri, ada yang depresi, ada yang stres Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah waktu kami menyadari identitas kami dalam Engkau, kami menyadari siapa kami dalam Engkau, ada kekuatan yang baru, ada hikmat Tuhan, ada jalan keluar Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa malam hari ini ya menjadi berkat buat kita. Dan saya berdoa saudara kita boleh tahu siapa diri kita dalam Kristus. Itulah jaminan buat kita. Dan waktu kita tahu siapa kita dalam Kristus, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan. Saya berdoa kalau saudara malam hari ini sudah diberkati, saudara boleh share juga buat orang lain, buat teman saudara, sahabat saudara. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini kabar baik tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kabar baik tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara, kabar baik itu bisa diberitakan saudara. Dan inilah penggenapan janji Tuhan saudara. Amin saudara. Sebarkan ini, share sebanyak mungkin buat orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan, supaya kabar baik ini juga bisa jadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat malam. Haleluya, Tuhan berkati kita.